Ya, baik. Selamat sore. Untuk suaranya bisa jelas terdengar. Sore Pak, jelas Pak. Mas, Ya, Pak. oke. Yang sudah hadir di sore hari ini bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya untuk dokumentasi kehadiran di mata kuliah termodinamika ya untuk kelas besar gabungan antara kelas A, B, dan C di sore hari ini pada jam sekitar jam 3 ya, jam 3 sore. Ya, oke. Jadi di eh, pertemuan kali ini di pertemuan kedua ini merupakan continue atau kelanjutan ya dari pertemuan di minggu sebelumnya. Di pertemuan minggu yang lalu, minggu sebelumnya sudah diceritakan mengenai eh, hukum termodinamika ya. Jadi hukum termodinamika ini bisa menghasilkan kerja. Nah, eh, bagaimana hukum tersebut bisa menghasilkan kerja? Karena adanya energi. Energi apa yang eh, bisa menghasilkan kerja tersebut adalah energi panas. Jadi hubungan antara nilai eh, kalor, nilai panas yang dihasilkan atau nilai energi panas yang diberikan itu juga menghasilkan kerja. Nah, eh, di tampilan selanjutnya untuk share screen-nya sudah bisa mulai keluar terlihat. Belum, Pak. Baru terlihat. Ya, kalau yang ini sudah keluar ya untuk tampilan share screen-nya. Ya, untuk share screen-nya sudah bisa terlihat dengan jelas ya di layar atau di tampilan di layarnya. Oke, nah ini adalah energi. Jadi energi itu bisa diartikan suatu kemampuan yang ada di dalam sistem untuk melakukan usaha atau mengubah keadaan. Keadaan itu ya artinya bisa merubah posisi atau merubah kondisi yang awalnya sistem tersebut tidak mengalami pergerakan. Dengan adanya energi di sistem tersebut bisa bergerak. Kemudian energi di bagian ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Yang pertama, yang ini sudah umum ya, dikenal ada energi kinetik. Energi kinetik ini ya bersumber dari gerakan. Jadi ada pergerakan atau ada eh, objek yang bergerak. Geraknya itu ya bisa saja dari, kalau dalam termodinamika ya eh, fluida yang mengalami pergerakan atau bergerak. Ada fluida gas dan fluida cair sehingga bisa menghasilkan gerak. Kemudian energi potensial ini ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan. Jadi kalau keadaan atau posisinya berbeda akan memberikan potensi atau memiliki energi potensial yang berbeda. Sebagai ilustrasi contoh, misalnya ketika fluida air yang berada di atas permukaan tanah dengan fluida yang berada di eh, permukaan yang lebih tinggi ya. Permukaan lebih tinggi itu ya bisa saja di atas gedung atau di tempat
gunung yang tinggi, maka ada energi potensial yang tersimpan di dalam air tersebut. Sebagai contoh ya, mudahnya air terjun ya. Air terjun itu memiliki energi potensial karena posisi ketinggian yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dengan adanya energi potensial ini bisa dimanfaatkan untuk mengkonversikan ke dalam bentuk energi yang lain, yang di bagian akhirnya ya seringkali ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Lalu yang selanjutnya termal. Untuk energi termal ini berhubungan dengan suhu, temperatur. Ketika mengalami perubahan, suhu meningkat, maka menghasilkan tekanan dan volume ya, volume dan tekanan mengalami perubahan. Tekanan bisa saja mengalami peningkatan, kemudian volume bisa mengalami perubahan, artinya volumenya mengalami ekspansi. Lalu yang selanjutnya energi kimia ini juga tersimpan di bahan bakar. Sebagai contoh, misalnya ada bahan bakar yang bersumber dari energi fosil ya, energi batu bara atau energi minyak seperti minyak bahan bakar, itu juga merupakan bagian dari energi kimia yang nantinya dikonversikan untuk menghasilkan energi gerak atau energi panas untuk keperluan tertentu. Nah, ini yang minggu sebelumnya mengenai teori hukum termodinamika ya, artinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi pada kondisi bagian selanjutnya bisa dirubah ke dalam bentuk energi lain. Dengan kata lain, dikonversikan dari energi satu dirubah menjadi energi yang berbeda sesuai dengan keperluan energi apa yang dibutuhkan. Kemudian suaranya stabil ya. Untuk suara bisa jelas terdengar dengan stabil. Jelas, Pak. Betul, Pak. Ya, oke. Nah, ini adalah merupakan ilustrasi dari force ya atau gaya kalau direpresentasikan ke dalam bentuk aksis ya, tampilan 2D, dua dimensi bidang X dan Y. Katakanlah ini suatu benda atau objek dengan bentuk lingkaran berupa bola ya atau berbentuk lingkaran. Lalu ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ketika gaya ini bekerja dipengaruhi oleh nilai atau gaya gravitasi ya. Jadi pada saat benda tersebut bergerak, maka akan membentuk lintasan yang melengkung. Nah, lintasan melengkung ini kalau dianalisis satu persatu ya ada gaya yang tegak lurus dengan ini ya bola tersebut, ada gaya yang searah atau aksisnya sama dengan arah pergerakan bola sehingga didapatlah nilai fungsi F, fungsi resultan dari kedua gaya tersebut. Nah, di bagian ini ada penjelasan mengenai nilai tersebut. Ada F adalah bagian dari gaya total, resultan dari dua gaya yang bekerja ya. Ada gaya searah dengan pergerakan bola, lalu ada gaya yang tegak lurus, maka didapatlah nilai gaya total atau resultannya. Berapa besar gaya yang bekerja pada bola tersebut. Lalu yang bagian selanjutnya, ini keterangan Fs, Fn,
Itu tadi yang diceritakan ada nilai Fs yang sejajar, kemudian Fn ini adalah bagian yang tegak lurus. Nah, lalu bagaimana konsepnya dengan hubungan eh, kalau dihubungkan ya, ini adalah teori dasar dari hukum Newton ya, atau hukum Newton, ada pengaruh gaya terhadap suatu objek atau sistem tertentu. Di bagian ini diartikan ya objeknya adalah benda ini lingkaran. Kemudian ketika ada gaya yang bekerja, maka gaya tersebut akan memberikan pengaruh pergerakan terhadap bola atau lingkaran tersebut. Nah, di bagian selanjutnya masuk ke termodinamikanya. Untuk termodinamika dipengaruhi juga ada force ya atau ada gaya, tetapi ini diartikan pada kondisi dengan fase fluida yang berbeda-beda. Ada fase padat, kemudian ilustrasinya ini ya, ada cair, cair itu ya liquid dan uap. Untuk fase padat, cair bisa dipahami. Untuk fase padat memiliki volume yang tetap, bentuknya juga tetap. Tetapi pada fase cair ini ada perubahan. Jadi pada saat fase cair itu ya dalam kondisi ini mengalami perubahan yang awalnya dari padat berubah jadi cair, maka eh, fasenya akan lebih berubah bentuknya dalam hal bentuk apa kondisi tersebut, sehingga partikel-partikelnya yang pertama lebih dari apa padat ya, kemudian berubah menjadi cair sehingga bisa menyebabkan partikelnya memiliki ikatan yang lebih rendah. Lalu di bagian kondisi uap menjadi lebih merenggang lagi, dan di bagian terakhir adalah fase uap. Nah, pada bagian ini merupakan ilustrasi awal dari termodinamika. Jadi ketika ada fluida mendapatkan pengaruh ya, eh, termal, pengaruh termal itu suhu, bisa saja awalnya dalam kondisi eh, solid atau dalam kondisi liquid mengalami perubahan. Perubahannya menjadi uap. Apa yang berubah? Yang berubah adalah nilai volume ya. Nilai volumenya bisa dilihat mengalami apa? Peningkatan atau mengalami perubahan. Kemudian selain volume juga mengalami perubahan nilai eh, tekanan. Jadi kalau ini digambarkan, ini eh, ketinggiannya hanya segini ya, tapi setelah berubah menjadi cair dari padat ya, padat menjadi cair, ketinggiannya mengalami perubahan. Ini juga sama, dari cair menjadi uap, volumenya mengembang terus sampai menjadi uap jenuh ya atau uap penuh, volumenya mengalami ekspansi. Nah, perubahan volume inilah yang memberikan nilai eh, F atau nilai tekanan terhadap objek tersebut. Kalau misalnya ini diartikan sebagai suatu sistem, maka sistemnya akan mengalami perubahan. Nah, hal seperti ini yang dipergunakan di eh, penggunaan untuk proses pembakaran.
combustion ya, atau jadi ada proses pembakaran, adanya bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar, kemudian ada proses pemanasan, pemanasan menyebabkan volume meningkat, dengan volumenya meningkat mengembang menaikkan nilai tekanan atau nilai force sehingga mampu menghasilkan energi kinetik. Nah, itu adalah tahapan proses pengkonversian energi. Jadi energi awalnya dari bahan bakar kemudian dirubah dengan cara dipanaskan, ada proses pembakaran di ruang bakar, lalu dengan terjadinya pembakaran menyebabkan kenaikan suhu, suhu menghasilkan nilai tekanan yang meningkat, dan tekanan inilah yang dipergunakan untuk menggerakkan sistem tersebut. Ya, lalu yang bagian berikutnya, tampilan share screen-nya sudah keluar ya, bisa stabil terlihat. Ya, Pak. Ya, nah ini seringkali kalau di termodinamika ini seringkali keluar grafik ya, ada grafik yang bisa diartikan nilai T dan V. Kemudian ini A dan B ini sama ya. Kalau yang untuk A ini kondisi dari cair ke uap, artinya ketika proses dari cair berubah uap, yang bertambah adalah nilai volume. Jadi pada saat cairnya misalnya volumenya misalnya kalau dituliskan dalam bentuk kuantitatifnya nilainya 1 liter, ketika dipanaskan maka volumenya mengalami peningkatan, yang awalnya dari 1 liter volumenya berubah bisa menjadi 5 kali, misalnya berubah menjadi 5 liter. Nah, itu adalah pengembangan volumenya. Kemudian setelah volumenya bertambah, ini grafiknya kelanjutan ya, yang dari A, B ini sama, T dan V dari sini bertambah volumenya, maka di bagian selanjutnya dinaikkanlah temperaturnya. Jadi temperaturnya mengalami peningkatan, lalu ada perubahan ini ya apa volumenya. Nah, volumenya mengalami perubahan, kemudian turun lagi, dan pada saat kembali lagi ke kondisi normal ya, kondisi normal dia akan kembali lagi menjadi fase cair atau padat. Nah, di bagian ini hubungan antara grafik T itu adalah temperatur, kemudian yang V, ini V ya, ini V, ini juga sama. Ini T dan V itu adalah temperatur dan volume spesifik yang merupakan representasi grafis dari hubungan antara temperatur dan volume spesifik dalam sistem termodinamika yang didapatkan dari ini, dari grafik apa 3D-nya ya, secara 3 dimensinya. Ada pengaruh tekanan terhadap
volume, dan temperatur. Jadi ada P, P itu tekanan, F ini adalah volume, dan T itu adalah temperatur. Nah, karena yang ditampilkan adalah nilai T dan V, berarti yang dipergunakan di grafik ini nilai T dan V. Berarti kalau dilihat dari membacanya itu melihat dari arah sudut membacanya dari arah sini. Jadi antara P, ini tekanan ya. Tekanan berarti dari sini, temperatur, dan volume. Nah, jadi yang dibacanya itu dari grafik 3D ya, 3 dimensi itu melihatnya dari atas. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini hubungan antara grafik nilai tekanan, volume, dan temperatur. Kemudian kalau ditampilkan ke dalam bentuk 2D ya, 2 dimensi ya seperti ini hasilnya. Nah, lalu yang selanjutnya ini masih menceritakan T dan V ya. Untuk T dan V, cairan jenuh adalah kondisi di mana cairan berada pada titik didih. Jadi ketika ini ada arti titik cairan jenuh ya, cairan jenuh itu bisa diartikan kondisinya di mana cairan berada pada titik didih. Bisa dibayangkan misalnya kalau fluida yang digunakannya itu adalah air ya, murni ya, air mineral. Titik didihnya berapa? Titik didihnya kan kalau yang diketahui itu kan air mendidih pada suhu 100 derajat ya, 100 derajat Celcius. Dan setiap tambahan energi panas akan menyebabkan cairan tersebut mulai berubah menjadi uap. Jadi yang awalnya eh, mendidih berubah menjadi uap karena ada penambahan energi panas. Kemudian di bagian selanjutnya ini uap jenuh. Uap jenuh adalah kondisi di mana uap berada pada tekanan jenuh dan penurunan energi panas akan menyebabkan uap tersebut mulai eh, terjadinya pengembunan menjadi cairan tanpa penurunan suhu lebih lanjut. Nah, uap jenuh ini terjadi karena tekanannya sudah temperaturnya konstan ya. Ini lurus saja garisnya. Kemudian tidak mengalami kenaikan suhu. Jadi dikondisikan kalau misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya dibiarkan saja pada temperatur tersebut nilainya konstan pada temperatur 100. Kemudian mengembun menjadi cairan tanpa penurunan suhu lebih lanjut. Jadi temperaturnya terjadi secara konstan. Kemudian dari bagian selanjutnya diagram ini sepanjang garis horizontal terjadi proses isobar. Isobarik ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu isobarik? Kondisi di mana tekanannya itu konstan, Pak. Ya, jadi tekanannya
tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami peningkatan tekanan. Jadi kondisinya isobarik. Terjadi pada bagian yang sepanjang ini ya. Ini tekanannya kondisinya isobarik. Ketika cairan dipanaskan pada tekanan konstan, cairan akan berubah menjadi uap melalui proses penguapan. Garis horizontal ini menunjukkan fase transisi. Apa yang dimaksud dengan fase transisi? Ya, perubahan dari liquid, ini liquid ya, cair, berubah perlahan menjadi uap jenuh atau apa menjadi cairan jenuh ke uap jenuh. Kemudian yang selanjutnya perubahan volume. Volume spesifik terjadi saat berubah fase dari cair ke fase uap. Dari cair, liquid ya, dari liquid atau dari cair ini berubah menjadi fase uap. Nah, yang membedakan antara cair dan uap, ya kalau cair ya bayangkan saja seperti ini ya, air mineral, cairan. Kalau fase uap ya lihat saja seperti eh, ketika memanaskan air di atas permukaan tempat memasak itu kan ada keluar uap ya yang keluar dari ceret atau teko, itu adalah fase uap berupa partikel-partikel kecil yang eh, keluar ke atau apa mengalir bersamaan dengan udara dengan temperatur yang tinggi ya, temperaturnya bisa di temperatur 100 derajat Celcius, tapi kalau misalnya temperaturnya lebih tinggi lagi bisa lebih dari nilai 100 derajat. Karena volume uap lebih besar dibandingkan volume cairan pada tekanan dan temperatur yang sama. Nah, ini adalah perubahan eh, volumenya. Jadi pada kondisi titik ini, yang ini ya, titik titik ini berubah menjadi titik ini adalah perubahan volume spesifik yang menyebabkan adanya perubahan fase dari cair berubah menjadi uap. Kemudian lalu yang berikutnya adalah diagram ini masih TV ya, diagram TV dengan kondisi kritis. Di bagian ini ada titik kritis ya, ini titik kritis. Diagram ini menunjukkan hubungan yang lebih detail mengenai nilai temperatur, ada nilai temperatur ya, berarti kalau ini diartikan ya ini nilai suhunya berapa paling tinggi dan volume spesifik. Ini kalau ditarik ke bawah garisnya ini, nah ini adalah nilai volumenya selama proses transisi. Jadi kalau tadi ini ada perubahan ya, ada perubahan dari fase cair ke uap. Titik kritis adalah titik di mana perbedaan antara fase cair dan uap mengalami perubahan atau menghilang, dan di bagian ini tidak ada perubahan fase antara cairan dan uap. Jadi bisa saja dalam keadaan yang superkritis. Nah, kemudian untuk nilai tekanan, tekanan ini diasumsikan ya atau dianggap idealnya itu adalah nilai tekanannya bernilai konstan. Nilai konstan tadi bisa dilihat ada garisnya, garis isobar ya, tekanannya konstan, tidak ada perubahan tekanan. Kemudian pada tekanan di bawah titik kritis menjelaskan, ini kalau ini adalah titik kritis, di bagian ini titik kritis berarti yang diceritakan adalah di bagian bawah, menunjukkan bahwa selama transisi fase cair di daerah ini ya, CU, C itu singkatan cair uap.
terdapat range atau rentang volume spesifik di mana dua fase yang berada ya, fase eksis itu fase yang berada bersamaan dari cair dan uap. Kemudian untuk fase padat bagian kiri, ini adalah bagian kiri, diagram menjelaskan fase padat pada volume spesifik yang lebih kecil ketika dipanaskan zat mengalami transisi. Jadi zat tersebut mengalami transisi dari padat ke cair dan kemudian dari cair ke proses eh, penguapan. Nah, tadi cerita tentang temperatur dan volume ya. Ini temperatur dan volume grafiknya. Lalu yang selanjutnya yang diceritakan dari grafik ini nilai tekanan. Kalau tadi temperatur, sekarang berubah menjadi tekanan dan volume. Nah, dari mana grafik ini diperoleh? Diperolehnya dari hubungan PVT. PVT pressure, volume, dan temperatur. Yang dipergunakan adalah tampilan dua dimensinya, berarti membacanya itu ini nilai tekanan, kemudian volume. Nah, tekanan volume, jadi melihatnya dari sisi ini, membaca grafiknya ya, membaca grafiknya dari sisi itu. Tekanan dan volume diterjemahkan ke dalam gambar dua dimensinya, tampilannya seperti ini. Kondisi liquid, kemudian LV ya, liquid, saturated liquid atau kemudian vapor region, uap. Sini juga sama ada critical point. Nah, apa yang bisa diartikan dari diagram PV ya? Diagram PV itu nilai tekanan, V-nya adalah volume untuk zat murni. Ini kondisinya tampilan dari grafik ini dikondisikan pada zat murni. Yang dimaksud dengan zat murni itu ya zatnya belum bercampur dengan unsur yang berbeda ya atau unsur yang lain walaupun sama-sama liquid. Sebagai contoh misalnya eh, air mineral ya atau air air bening ya atau air air mineral. Nah, itu adalah zat murni. Tapi kalau misalnya airnya sudah bercampur dengan eh, apa kotoran ya, misalnya limbah atau bercampur dengan lumpur, nah itu grafik nilai diagram PV-nya jelas akan berbeda. Nah, di bagian ini yang dibahas ya di pertemuan ini menceritakan tentang diagram PV untuk zat murni. Hal apa yang bisa dipahami? Diagram PV untuk zat murni umumnya membentuk kurva ya. Kurvanya itu tidak beraturan. Ya, ini bisa dilihat ya dari grafiknya ini. Kan kalau misalnya dia beraturan kan semestinya seperti ini. Nah, jadi antara eh, kiri dan kanan itu simetris, antara bagian sisi kiri dan sisi kanannya simetris. Simetris. Tapi di bagian ini ternyata grafiknya tidak beraturan. Bentuk kurva ini dipengaruhi pertama. Kenapa kurva ini terjadi? Yang pertama dipengaruhi oleh jenis zat, kemudian ada pengaruh temperatur. Temperatur ya memberikan pengaruh terhadap perubahan tekanan, kemudian terhadap perubahan volume,
yang terjadi di proses termodinamika. Yang pertama, ini umum ya penjelasan yang tadi, nilai P itu ya menjelaskan tentang tekanan, kemudian V ini menjelaskan tentang volume, lalu yang selanjutnya kurva isotermal, kurva yang menunjukkan perubahan volume ya, jadi ada perubahan volumenya mengalami perubahan ya di bagian ini terhadap tekanan dan suhunya konstan. Kemudian titik kritis, critical point ini, critical point titik kritis di mana fase cair dan gas tidak dibedakan lagi atau sulit untuk membedakan apakah ini kondisi gas atau kondisi liquid. Jadi sulit dibedakan. Jadi di bagian ini kritis. Nah, hal inilah dinamakan titik kritis karena antara fasenya itu sulit untuk dibedakan antara fase masuk dalam kategori fase cair atau fase gas atau wujudnya berupa gas. Jadi pada kondisi ini di bagian inilah terjadinya kritis ya atau critical point antara titik yang menjelaskan hubungan antara nilai tekanan dengan volumenya. Kemudian daerah fase. Untuk daerah fase itu ada kondisi fase padat, kemudian ada cair dan gas dengan asumsi atau dengan kondisi idealnya itu kondisi tekanan dan volumenya nilainya tertentu. Nah, ini adalah nilai fase padat. Padatnya itu ada di liquid dulu ya. Berarti kalau padat ya di sekitar sini. Liquid, kemudian LV ini liquid bercampur dengan uap. Lalu ada fase gas. Lalu yang berikutnya apa yang bisa dimanfaatkan dari grafik ini? Yang pertama adalah informasi yang dapat diperoleh untuk diagram P dan V. Yang pertama adanya perubahan fase. Fase itu berubah dari cair, kemudian berubah dari cair ke gas, atau sebaliknya dari gas menjadi cair. Selanjutnya kerja yang dilakukan. Nah, ini ada pengaruhnya dengan nilai W, work atau kerja ya yang dilakukan. Luas di bawah kurva pada diagram PV bisa menjelaskan nilai kerja yang dilakukan pada sistem tersebut. Jadi kalau sistemnya misalnya ya menggunakan fluidanya, fluida liquid ya, fluida liquid murni, ini bisa dianalisis menggunakan grafik hubungan antara nilai P dan V, nilai tekanan dan volume. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk grafik ini, grafik P dan V ya, tekanan dan volume. Untuk suara stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian selanjutnya panas atau kalori yang ditransfer dengan menggabungkan diagram PV dengan informasi tentang suhu dapat menghitung nilai kalor
nilai panas ya yang ditransfer selama proses termodinamika. Nah, proses termodinamika yang kalau kemarin ingat ada iso ya, isobarik, kemudian iso apa termal. Nah, itu adalah proses termodinamikanya. Terjadi secara isobarik, isotermal, atau kondisinya adiabatik. Nah, ini adalah bagian dari proses termodinamika. Kemudian yang selanjutnya sifat thermal zat. Untuk sifat thermal zat, diagram PV ya. Ini diagram P dan V dapat digunakan untuk menentukan sifat termal atau panas seperti berapa besar nilai kapasitas kalor dan koefisien ekspansi kalor. Itu yang dilakukan dari grafik tersebut. Kemudian faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap diagram PV? Ini ada diagram PV. Yang pertama adalah jenis zatnya apa yang dipergunakan. Kalau misalnya zat murni, ya tampilannya ya kurang lebih seperti ini grafiknya. Lalu yang selanjutnya suhu. Untuk suhu, perubahan suhu akan mengalami bentuk isotermal dan posisi titik kritis. Kondisi atau proses termodinamika, isotermal, isobarik, isokorik, adiabatik juga memberikan pengaruh ya terhadap bentuk grafiknya. Nah, nanti coba cari di buku termodinamika bagaimana bentuk grafik untuk kondisi yang isotermal, kemudian proses yang kondisinya itu proses isobarik, isokorik, dan adiabatik terhadap nilai P dan V, tekanan dan volume. Tren grafiknya hampir sama, tetapi ini tren grafiknya ya, tren grafiknya atau bentuk grafiknya itu ya melengkung ke bawah, tetapi memiliki garis yang berbeda. Nah, garisnya inilah yang tadi dipengaruhi oleh proses termodinamika karena isotermal, isobarik, isokorik, dan adiabatik. Ya, nah ini adalah penjelasan singkat ya dari gambar yang grafik yang menjelaskan hubungan antara nilai P dan nilai T dan V untuk bidang tegak menunjukkan suhu. Berarti yang ini ya suhu. Yang datar itu adalah volume. Berarti kalau yang volume ya yang ini. Daerah fase ya ini adalah fasenya, ada liquid, kemudian uap itu adalah fase. Di sini tadi ada liquid ya di bagian sini, dan sini ada fase gasnya. Garis isobar, garis yang menunjukkan perubahan volume spesifik terhadap suhu pada tekanan konstan. Nah, ini bisa ditarik di sini. Nah, ini adalah garis volume, perubahan volume spesifik, garis yang menunjukkan perubahan volume spesifik terhadap tekanannya konstan. Ya, lalu yang berikutnya diagram TV ini merepresentasikan garis yang menunjukkan hubungan antara nilai temperatur, volume spesifik, kemudian kondisi yang mengalami perubahan. Yang berubah adalah fase cair berubah jadi gas,
atau sebaliknya dari gas berubah menjadi cair dan sifat-sifat termal yang terjadi di zat tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa diagram TV ini penting? Nah, ini ada diagram TV penting untuk analisis dalam termodinamika. Yang pertama, dengan memahami perubahan fase diagram TV secara jelas ya, secara detail, bisa mengetahui kondisi fase apa yang terjadi pada sistem tersebut pada saat dia bekerja. Apakah dalam kondisi padat sistemnya, fasenya, atau dalam kondisi cair, atau mengalami perubahan dari cair ke gas, atau berubah dari gas ke cair, atau sebaliknya dengan asumsi nilai ini ya, nilai tekanannya adalah konstan. Kemudian diagram TV ini bisa dipergunakan untuk menganalisis proses apa yang terjadi, apakah proses isotermal, apakah proses isobarik, atau isokorik. Lalu yang selanjutnya, diagram TV dapat digunakan untuk menentukan sifat termal seperti kalor laten. Di kelas besar ini ada yang tahu apa itu kalor laten? Ada yang bisa tahu apa yang dimaksud dengan kalor laten? Ya. Nah, di bagian ini kalor laten itu adalah panas yang bisa merubah fase atau merubah wujud fluida ya. Jadi kalau diilustrasikan misalkan ada air mineral ya. Air mineral ini fase awalnya adalah cair, liquid, cairan ya. Jadi kalau diletakkan di tempat wadah tertentu, di misalnya di tempat tertentu, wujudnya cair. Kemudian ketika cairan atau fase liquid tersebut diberikan kalor laten, maka fasenya akan berubah menjadi uap. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalor laten. Jadi panas tersebut mampu merubah fase. Jadi panas dari kalor laten ini mampu merubah fase air tersebut yang awalnya dari fase cair liquid berubah menjadi fase uap, atau berubah apa uap vapor ya, uap gas. Itu adalah adanya nilai kalor panas laten atau kalor laten. Kemudian di bagian selanjutnya ini masih cerita yang T dan V. Informasi selanjutnya yang bisa didapat dari diagram TV ini yang pertama adalah titik didih dan titik beku. Jadi bisa diketahui kapan fluida tersebut bisa mengalami didih, mendidih ya. Mendidih itu ya adanya menghasilkan ya, pada saat terjadinya titik didih, aliran fluida tersebut berubah menjadi turbulen, berubah menjadi acak, kemudian titik beku. Nah, di titik beku ini suhunya mengalami penurunan
yang awalnya temperaturnya tinggi lalu diturunkan berubah menjadi fase cair, dari cair berubah menjadi padat. Ya, contohnya ya mudahnya ya es batu ya. Itu adalah fase titik titik beku. Jadi ketika suhunya itu suhu panas ya, suhu panasnya itu dihilangkan, turun menjadi 0 derajat Celcius atau bahkan minus, berubah menjadi eh, titik beku. Kalor laten yang tadi diceritakan, panas yang bisa merubah fase, kemudian kapasitas kalor merupakan kemiringan kurva pada garis isobar. Kalau isobar itu ya nilai pada tekanan konstan ya, dapat digunakan untuk menghitung berapa besar nilai kapasitas kalor dari zat tersebut. Lalu yang selanjutnya hubungan ini ya. Kalau yang ini kan nilai temperatur dan volume. Kemudian yang berikutnya temperatur dengan tekanan ya, pressure dengan tekanan. Grafiknya PT, pressure dan tekanan. Nah, dari grafik tiga dimensinya hubungannya P VT itu ini adalah pressure, berarti ini temperatur. Nah, melihatnya dari mana? Ya melihatnya dari apa namanya? Melihatnya dari atas ya. Nah, ini melihatnya dari atas. Sorry, bukan dari atas. Berarti melihatnya itu pressure dan temperatur. Berarti melihatnya dari sini. Membaca grafiknya dari apa melihatnya dari arah panah ya, dari arah panah melihat grafik. Jadi dari sini tekanan dengan temperatur. Kalau di eh, terjemahkan ke dalam bentuk 2D-nya ya hasilnya seperti ini. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai elemen yang ada di grafik PT. Yang pertama adanya kurva sublimasi. Apa itu kurva sublimasi? Adalah garis yang memisahkan dari kondisi padat, ini kondisi solid ya, berubah menjadi gas, vapor. Sepanjang garis ini zat mengalami sublimasi, yaitu perubahan langsung dari padat ke gas tanpa melewati fase cair. Jadi fase ini fase cair ya, dia tidak melewati fase cair. Kemudian ada lagi kurva penguapan. Ini penguapan ya. Penguapannya itu adalah garis yang memisahkan fase cair. Cair itu ya ini liquid. Berubah menjadi gas. Pada titik sepanjang ini zat mengalami perubahan fase dari cair ke gas. Dari cair ini gas, vapor ya, berubah menjadi gas atau sebaliknya. Nah, itu adalah kondisi kurva penguapan. Kemudian ada kurva peleburan, garis ini memisahkan dari fase padat. Padat ini ya di sini ya, solid,
di fase padat berubah ke fase liquid, cair. Nah, ini adalah fase liquid. Mengalami peleburan dari padat ke cair atau pembekuan dari cair ke padat dengan dihilangkannya temperaturnya diturunkan, menyebabkan perubahan fase yang awalnya cairan berubah menjadi liquid, jadi padat. Selanjutnya ada triple point. Untuk triple point ya, ini ada di sini. Adalah titik di mana 3 fase. Jadi di triple point ini ada 3 fase. Fase solid, kemudian fase cair itu adalah liquid, dan fase gas di sini. Ini ada fase gas, vapor ya. Vapor itu uap jenuh. Kalau gas ini ya gas murni ya. Nah, ini berada pada titik yang di triple point. Dalam kesetimbangan termodinamika, ini konsepnya dalam keseimbangan termodinamika. Pada titik ini zat berada dalam ketiga fase secara bersamaan. Kemudian titik kritis, critical point, ini ya, critical point adalah titik di mana kurva mengalami penguapan. Penguapannya itu berakhir. Yang dinamakan berakhir itu ya uap jenuh. Jadi ketika temperaturnya sudah maksimal, sudah tinggi ya, dia tidak akan mengalami perubahan lagi, fasenya sudah uap jenuh. Jadi dipanaskan pada suhu berapapun ya uapnya akan kondisinya seperti itu, fasenya tidak mengalami perubahan. Di bagian ini di titik atas kritis tidak ada perbedaan yang jelas kondisinya, apakah dalam kondisi cair atau gas, dan zat berada dalam keadaan super kritikal. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Bagaimana membaca grafik hubungan antara nilai tekanan, ini tekanan, pressure ya, pressure dengan temperatur, ini pressure dengan temperatur. Tampilan share screen-nya stabil ya, bisa jelas terdengar, terlihat suaranya, atau eh, suaranya jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, untuk bagian ini persamaan keadaan gas ideal. Ini hubungannya sama ya, yang seringkali dipergunakan. Gas itu diasumsikan teorinya teori ideal, tapi dalam aktualnya, dalam gas ideal ini hanya ada di dalam teori. Teori termodinamika. Aktualnya gasnya itu ya kondisinya tak ideal. Seperti apa teori gas ideal? Gas ideal yang pertama adalah persamaan gas ideal dalam termodinamika menggambarkan hubungan ada nilai tekanan, nilai volume, nilai suhu, kemudian konstanta gas ideal, sehingga bisa dituliskan ke dalam persamaannya itu. Kalau diingat lagi, ada persamaan gas ideal PV sama dengan N dikali R dikali dengan T.
yang diartikan untuk P-nya berapa nilai tekanan, tekanan gasnya berapa nilainya, kemudian volume gas tersebut berapa nilai volumenya, lalu jumlah mol yang dimiliki gas, dan ini konstanta ya. Konstanta itu ya tinggal dipergunakan aja nilainya. 8,314 Joule per mol Kelvin. Untuk suhu dengan satuannya itu adalah dengan satuan Kelvin. Nah, nanti bisa dipahami mengenai teori dengan persamaan gas ideal. Lalu yang berikutnya di termodinamika itu selain gas ideal, ideal juga ternyata ada gas yang tak ideal. Nanti kita bisa lihat di bagian selanjutnya. Ini masih dibahas gas ideal. Nah, untuk gas ideal ada beberapa asumsi ya. Asumsi dasar yang perlu diingat atau dipahami pada saat teori gas ideal itu dipergunakan, ada beberapa asumsi. Yang pertama, persamaan didasarkan beberapa asumsi. Yang pertama adalah partikel gas diasumsikan berukuran nol. Jadi partikelnya itu diasumsikan ukurannya nol. Partikel gas dianggap tidak memiliki volume sehingga seluruh volume yang diukur adalah volume kosong. Ini adalah asumsinya atau anggapan yang dipergunakan di teori gas ideal. Lalu yang selanjutnya dengan asumsi lagi, menganggap bahwa tidak ada gaya antar molekul gas yang bereaksi itu tidak ada gaya. Partikel gas dianggap tidak berinteraksi satu sama lain kecuali ada tumbukan yang elastis. Nah, ini kalau misalnya ada tumbukan elastis berarti sudah masuk ke dalam gas tak ideal. Nah, jadi yang digunakan adalah asumsinya tidak ada gaya antar molekul. Tumbukan elastis ketika partikel gas bertumbukan tidak ada kehilangan energi kinetik. Artinya kinetik total partikel gas sebelum dan setelah tumbukan diasumsikan ya. Mengasumsikannya itu tidak mengalami perubahan, tetap sama. Ini poin-poin yang dijadikan asumsi pada saat menganggap gas tersebut ideal. Gerak acak, partikel gas bergerak secara acak dalam segala arah dengan kecepatan yang didistribusikan secara statistik. Statistik itu ya berarti bisa dihitung ya. Tapi kalau misalnya gerakannya random, acak, nah itu yang sulit untuk didefinisikan secara statistiknya. Lalu yang berikutnya apa saja penggunaan atau aplikasi yang bisa diterapkan di termodinamika untuk kasus menggunakan gas ideal. Di termodinamika, persamaan gas ideal digunakan untuk memprediksi perilaku gas di bawah berbagai kondisi ya. Ada pengaruh nilai tekanan, tadi yang sudah ditampilkan ya grafiknya, pressure ya. Kemudian pengaruh nilai volume spesifik, dan di bagian selanjutnya ada pengaruh nilai temperatur atau suhu. Ini yang seringkali digunakan seperti untuk melakukan analisisnya dalam aplikasi isotermal, isobarik, ini prosesnya isokorik dan adiabatik. Itu yang dipergunakan ya pada saat melakukan analisis ya menggunakan asumsinya gas ideal. Nah, seperti apa grafik dari gas ideal ya? Tampilan share screen-nya
bisa terlihat jelas ya untuk grafik faktor kompresibilitas? Terlihat. Ya. Nah, ini adalah tampilan share screen-nya, nilai ini ya, PV sama dengan N dikali R dengan RT, berarti kondisinya gas ideal. Grafiknya seperti ini. Yang berbeda di sini ada pengaruh nilai temperatur 300 Kelvin, 200 Kelvin, 150, 150, ini 110. Grafik yang menunjukkan faktor kompresibilitas, ini nilai Z itu nilai compressibility-nya, nilai kemampatan ya terhadap tekanan pada berbagai suhu. Suhunya ada suhu 300, 200, 150. Faktor kompresibilitas adalah parameter yang digunakan untuk mengukur deviasi. Deviasi itu artinya penyimpangan perilaku gas aktual ya. Gas nyata itu atau gas nyata atau gas real, gas aktual dari gas ideal. Pada persamaan gas ideal, Z adalah nilainya 1 ya. Jadi kalau dilihat ini, nah ini nilai Z. Z itu ya pas di sini ya, nilai Z-nya, nilainya sama dengan 1, adalah 1 untuk semua kondisi pada gas aktual. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya ya. Tetapi pada gas aktual, nilai Z dapat berbeda. Gas apa? Gas sebenarnya ya. Teori nanti di slide selanjutnya ada teori tentang gas tak ideal. Itu nilainya tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 bisa saja nilainya kurang dari 1 atau nilainya lebih dari 1. Kemudian ini masih teori yang sama, menceritakan gas ideal. Untuk suhu Z, Y ya. Y berarti yang vertikal. Ini sumbu vertikal menunjukkan faktor kompresibilitas, sumbu aksis X tekanan, ini nilai tekanan ya, nilai tekanan. Kemudian titik kritis, ada bagian kritis, kritikal ya, ini ada titik kritis di sini. Titik kritis ditandai pada grafik yang merupakan kondisi di mana gas tidak lagi dapat dikondensasikan menjadi cairan hanya dengan peningkatan tekanan. Pada titik ini gas dan cairan tidak dapat dibedakan sehingga Z mengalami nilai Z ya, nilai ini mengalami perubahan secara signifikan. Lalu yang selanjutnya untuk pengamatan secara general, secara umum, dari grafik bisa dipahami suhu yang lebih tinggi gas bisa mendekati perilaku gas ideal. Jadi ketika bisa dilihat ya, ini suhunya 110 K Kelvin ya. Jadi kalau ditarik garis ya ini. Nah, ini dia ada di sini nih. Nah, di sini. Itu adalah nilai 110. Kemudian kalau misalkan suhunya lebih tinggi dari 110, lebih mendekati perilaku gas ideal. Jadi kalau misalnya di 130, nah ini garisnya. Ini garis 130, dia hampir mendekati ya, masuk ke nilai 1. Suhu yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari 110 Kelvin. Kemudian 150 juga sama. Ini garisnya ke sini semua. 200, 300, nah, dia mendekati kondisi yang gas yang ideal. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah dan tekanan yang lebih tinggi, gas nyata menunjukkan deviasi yang signifikan. Jadi ada
perubahan atau perbedaan ya, yang nilai kompresibilitasnya 1, nilainya tidak sama dengan Z-nya tidak sama dengan 1. Lalu yang berikutnya adalah gas tak ideal. Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, untuk keadaan gas yang tak ideal, persamaan keadaan untuk gas tak ideal juga bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tadi ya, yang PVT tekanan, ini nilai P ya, P itu tekanan, V T ya, grafik PVT tekanan, volume dan suhu untuk gas yang tidak mengikuti eh, kondisi gas ideal secara sempurna. Yang pertama pada kenyataannya atau pada aktual ya, atau gas tak ideal itu gas secara real aktual. Pada kenyataannya gas nyata memiliki interaksi antar molekul. Nah, ini tadi ada penjelasan untuk eh, gas ideal itu tidak ada interaksi. Tetapi kalau secara aktualnya gas nyata itu memiliki interaksi antar molekul. Terjadi interaksi antar molekul dan volume partikel yang tidak bisa diabaikan. Tetapi kalau di gas ideal, kondisi ini diasumsikan diabaikan. Sehingga persamaan gas ideal untuk kondisi dengan persamaan ini PV sama dengan nRT ini sudah tidak akurat lagi. Lalu yang selanjutnya, untuk mengatasi deviasi tersebut, beberapa persamaan keadaan, nah, digunakanlah persamaan gas tak ideal itu yang dikenal dengan persamaan ini. Nanti bisa lihat di buku termo ya, termodinamika. Ketik aja kata kuncinya van der Waals, persamaan van der Waals. Van der Waals itu untuk teori gas tak ideal. Persamaannya seperti ini, jelas berbeda ya. Dari persamaan gas ideal, ini persamaan gas ideal, sedangkan yang ini adalah persamaan gas tak ideal. Ini adalah persamaan gas tidak ideal. Kenapa dikatakan tak ideal? Ya berarti diasumsikan secara nyata. Jadi mengasumsikan secara aktual bahwa gas memiliki interaksi antar molekul dan volume partikel. Jadi antar gas tersebut memiliki interaksi molekul dan volume partikel. Lalu yang selanjutnya seperti apa persamaan van der Waals? Persamaan ini merupakan turunan ya atau pengembangan dari modifikasi dari persamaan gas ideal yang memperhitungkan dua hal penting. Yang pertama nilai volume gas dan adanya pengaruh gaya tarik menarik antar molekul. Sehingga dituliskan ke dalam bentuk seperti ini. Nah, ini adalah persamaan van der Waals untuk gas tidak ideal. Nilai P merupakan tekanan, jadi di bagian persamaannya ada nilai P ya. Tekanan gas V, ini ada Vm ya, ini sama ini Vm. Volume dalam volume mol, volume per mol nilainya berapa? Lalu nilai T ini adalah temperatur, suhu ya, suhu dalam satuannya itu Kelvin. Kemudian R konstanta gas secara universal tadi nilai R-nya.
Yang ditambahkan nilai ada A dan B. Volume molekul gas, gaya tarik menarik antar molekul. Ini ada bagian gaya tarik menarik dan volume. Nah, inilah yang menjadi penambahan persamaan barunya ya di bagian teori ini untuk pendekatan van der Waals. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan? Materinya bisa dipahami ya dengan jelas ya. Kalau jelas Pak. Ya. Nah, itu adalah teori dari van der Waals untuk kondisi tak ideal. Kemudian penggunaan dan keterbatasan. Karena persamaan ini persamaan matematis ini ya, persamaan van der Waals ini ya juga memiliki nilai keterbatasan untuk kasus tertentu belum bisa disesuaikan atau belum bisa sesuai untuk penggunaan persamaan tersebut. Dalam hal misalnya sisi lebihnya dulu ya atau keuntungannya, nanti di bagian selanjutnya seperti apa keterbatasan. Keuntungan dari persamaan van der Waals lebih akurat ya. Ada kata lebih akurat jika dibandingkan dengan persamaan gas ideal persamaan PVNRT ya tadi ya. Persamaannya untuk gas ideal PVNRT. Terutama pada kondisi yang ekstrim. Ekstrim ini bisa diartikan mempunyai nilai tekanan tinggi, tekanannya tinggi, pressure-nya tinggi, dan pengaruh suhu atau penghilangan nilai temperatur yang rendah digunakan dalam aplikasinya di misalnya di industri serta untuk penelitian ya atau melakukan studi tertentu ini bisa juga dipergunakan persamaan van der Waals memerlukan perhitungan yang lebih akurat detail tentang perilaku gas secara aktualnya secara nyata. Lalu yang selanjutnya kekurangan. Kalau ini kelebihan, keuntungan, ini keterbatasan atau kekurangan dari pendekatan van der Waals masih merupakan pendekatan yang tidak sepenuhnya akurat untuk semua jenis gas. Nah, di bagian ini untuk semua jenis gas. Jadi kalau misalnya tadi asumsinya itu adalah gas murni ya, tidak ada campuran. Tapi kalau misalnya gasnya itu dengan kondisi ada campuran, misalnya ada gas hidrogen bercampur dengan nitrogen, ada juga campuran oksigen, campur dengan gas CO dan gas yang lain. Nah, keterbatasan ini yang masih belum bisa diselesaikan dari persamaan van der Waals untuk semua kondisi karena di teorinya nilai konstanta untuk mengoreksi efek gaya tarik menarik antar molekul. Jadi kalau misalnya gaya tarik menarik antar molekul yang sama atau sejenis ya ini masih relevan. Tapi kalau misalnya gaya tarik menarik antara gas yang berbeda, misalnya ada gas CO bercampur dengan gas hidrogen, bercampur dengan gas hidrogen. Nah, itu yang faktor koreksinya atau nilai efek gaya tarik menariknya juga mengalami perbedaan. Kemudian
persamaan lain selain Van der Waal nanti bisa buka di e-book ya, di buku ini, di buku termodinamika. Ada lagi persamaan Redlich-Kwong. Namanya Redlich-Kwong ya. Nah, yang membedakan kalau yang tadi nilai persamaannya atau rumusnya kan berbeda ya. Bisa dilihat dari Van der Waal di Redlich-Kwong ini nilainya P sama dengan R dikali dengan T dibagi dengan V M min B dikurang dengan nilai A lalu diakar lagi T VM plus B. Nah, persamaan ini mengoreksi atau memperbaiki persamaan Van der Waal dengan memasukkan tambahan, koreksi tambahan berdasarkan suhu menjadikannya lebih akurat untuk kasus yang lebih tinggi suhunya, temperaturnya yang lebih tinggi. Kemudian ada persamaan Peng Robinson. Nanti coba cek lagi di buka lagi di buku termodinamika. Persamaannya seperti ini, P sama dengan RT dibagi dengan VM min B min A per VM ini di dalam kurung ya, ditambah dengan nilai VM min B. Persamaannya uh, berbeda lagi, ada tambahan faktor koreksinya. Persamaan ini digunakan secara luas di industri untuk bisa menjelaskan sifat gas dan cairan. Jadi bisa masuk untuk kondisi multiphase. Seperti apa sifatnya? Gas dan cairan terutama dalam perhitungan dengan kondisi nilai tekanan yang tinggi. Kalau tadi temperatur yang tinggi, ini nilai tekanan yang tinggi. Ya, oke baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada apa yang mau ditanyakan mengenai teori hukum gas ideal dan hukum gas tidak tak ideal ya, tadi yang sudah diceritakan. eh untuk selanjutnya adalah feedback dari perkuliahan ini nanti dikumpulkan di minggu depan. Yang pertama adalah nanti bisa baca ya membuka lagi teorinya di buku e-book. Di bagian ini nomor satu ya. Yang pertama tadi sudah diceritakan tentang gas ideal. Gas ideal itu misalkan ini ada gas ideal memiliki volumenya 2 meter kubik pada suhu 300 Kelvin, lalu ada tekanan 100 kPa ya, kilo Pascal.
yang menjadi pertanyaan, berapa nilai mol yang dimiliki ya dari gas tersebut. Kemudian yang selanjutnya apabila gas ideal berada dalam wadah tertutup. Wadah tertutup itu ya berarti kondisinya isolated system dengan volume yang dimiliki oleh gas tersebut pada kondisi tertutup, volumenya 0,5 meter kubik dengan tekanan, asumsi nilai tekanan ya, nilai tekanan pressure-nya itu 150 kPa kilopascal. Jika jumlah mol gas adalah 10 mol, berapa nilai suhu yang ditanyakan temperaturnya dari gas tersebut. Kemudian jika diketahui nilai mol gas ideal, ini masih menceritakan teori gas ideal, ditempatkan pada sebuah wadah dengan tekanan 200 kPa, 200 kilopascal, dan suhu 400 Kelvin. Hitung berapa volume gas tersebut. Nah, itu yang perlu dicari. Berapa nilai volumenya. Lalu yang berikutnya gas ideal. Ini dipergunakan di dalam silinder. Misalnya di piston ya, silinder. Pada tekanan 250 kPa dan volume 0,3 meter kubik. Jika jumlah mol gasnya itu nilainya adalah 5 mol, tentukan nilai suhu dari gas tersebut. Lalu yang selanjutnya jika diketahui nilai mol gas ideal nilainya 2, membutuhkan energi memerlukan energi 10.000 joule untuk bisa memanaskan dari suhu 300 K ya, dari 300 Kelvin mengalami peningkatan suhunya menjadi 400 Kelvin pada tekanan asumsinya isobar ya, tekanan konstan. Hitung perubahan volume gas. Berapa nilai perubahan dari volume gas tersebut. Kemudian gas tak ideal. Nah, ini baru masuk ke teori van der Waal. Ini adalah teori van der Waal ya. Suatu gas tak ideal dengan 3 mol berada pada suhu 350 Kelvin dalam wadah dengan volumenya itu 0,5 meter kubik jika konstanta van der Waal nilainya ini, nilai A ya, konstantanya 1,36 PA Pascal, M pangkat 6 per mol kuadrat, dan B-nya itu 0,318 meter kubik per mol. Hitung tekanan gas menggunakan teori van der Waal. Lalu yang selanjutnya diketahui suatu gas tak ideal menempati volume 0,3 meter kubik pada suhu 400 Kelvin dengan massa gas sebesar 2 mol. Jika tekanan gas yang dihitung menggunakan persamaan van der Waal nilainya 180 kPa, konstanta 0,02 meter kubik per mol, hitung berapa konstanta A-nya. Jadi kan ada konstanta A dan konstanta B, yang menjadi pertanyaan berapa nilai konstanta nilai A tersebut. Lalu yang selanjutnya gas tertentu memiliki konstanta van der Waal van der Waal ya, A-nya 2,3, B-nya 0,04. Hitung volume gas jika diketahui nilai tekanannya 100 kPa, jumlah mol gas 1 mol dan suhunya 300 Kelvin. Lalu yang berikutnya gas tak ideal diketahui memiliki massa nilainya 4 mol ya, berada pada suhu 350 Kelvin, tekanan 250 kPa. Jika konstanta van der Waal nilai A-nya itu 1,2, kemudian volume gas tersebut nilainya adalah 0,32 meter kubik per mol, dan di bagian akhir hitung tekanan gas menggunakan Redlich-Kwong. Kalau tadi van der Waal, ini menggunakan Redlich-Kwong teorinya ya, teori Redlich-Kwong. Jika diketahui volume gas tersebut 0,2 meter kubik, suhunya 320, jumlah mol gas
nilainya 3 mol, dan konstanta A dan B mempunyai nilai masing-masing 0,42, 748 dan 0,8664 meter kubik per mol. Itu adalah nilai konstanta A dan B. Ya, oke, baik, itu adalah feedback dari perkuliahan di kelas besar ini untuk bisa membaca atau membuka lagi materi di e-book, di buku apa termodinamika ya, mengenai teori gas ideal dengan gas tak ideal. Kemudian untuk absensi perkuliahan jangan lupa menuliskan di GCR Google Classroom ya, di Google Classroom nanti dituliskan absennya sesuai dengan kelasnya yang terdaftarnya di registrasinya di kelas A, B atau C, dengan menuliskan namanya, kemudian name nanti dituliskan untuk daftar absen kehadiran di perkuliahan kelas besar termodinamika. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya di sore hari ini untuk mata kuliah termodinamika. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya. Bang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, selamat sore Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.